Halo guys, welcome to university. Selamat datang di universitas. Selamat datang di perguruan tinggi. Mulai saat ini Anda menjadi mahasiswa, tidak lagi siswa. Anda akan berada di sebuah lingkungan yang sistem pendidikannya jauh sekali berbeda dengan apa yang Anda alami ketika SMA. Mulai sekarang Anda harus menjalani kehidupan yang lebih independen, tetapi harus bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang Anda lakukan. Jadi begini, kehidupan itu boleh dikatakan ada 3 fase. Fase awal, fase menengah, atau fase antara, dan fase akhir. Fase awal itu masa Anda kecil sampai kemudian SD, SMP, dan SMA, di mana proses belajarnya banyak sekali difasilitasi oleh orang tua Anda. Diantar sekolah, dibangunin pagi, dibelikan buku, disiapkan baju dan sebagainya. Fase itu sudah berakhir. Anda sekarang masuk di periode antara sebelum Anda memasuki sebuah fase yang sangat penting dalam kehidupan Anda. Fase akhir Anda adalah fase di mana Anda bertanggung jawab penuh terhadap diri Anda sendiri. Anda harus membiayai hidup Anda harus mencari pendapatan bagi diri Anda harus bekerja untuk membangun masa depan Anda, masa depan apapun yang ada di tangan Anda, oleh tangan Anda sendiri, tanpa tergantung lagi kepada orang tua. Tapi untuk masuk ke fase yang atas ini, Anda sekarang berada di universitas. Periode peralihan di mana Anda harus belajar banyak hal untuk membackup, untuk memperkuat diri, to empower yourself, with various knowledge and skills. Saya akan kasih tahu apa sebenarnya tujuan kita belajar di perguruan tinggi. Tujuan pendidikan itu sebenarnya ada 3, ya. Yang pertama itu adalah how to know. Yang kedua adalah how to do. Yang ketiga adalah how to love each other. How to know adalah aspek kognitif, kecerdasan otak atau IQ. Jadi tujuan kita belajar adalah supaya kita tahu apa yang kita pelajari. Kalau Anda belajar ekonomi, Anda harus paham ekonomi. Kalau Anda belajar kedokteran, harus paham ilmu kedokteran. Belajar hukum, harus paham hukum. Belajar apapun, teknik, keguruan, pertanian, dan sebagainya itu, sains dan lain-lainnya itu, Anda harus betul-betul menguasai teori yang ada di sana. Anda harus menjadi expert, menjadi ahli, menjadi paham berbagai elemen terkait dengan keilmuan Anda. Itu satu. Itu disebut dengan how to know. Jangan sampai setelah selesai kuliah Anda tidak paham apa yang Anda pelajari. Jadi buku harus dibaca, kemudian yang pada akhirnya akan membawa Anda untuk tahu menjawab berbagai persoalan secara teoritis, secara kecerdasan intelijensi terhadap topik atau bidang ilmu terkait. Tapi tujuan pendidikan tidak hanya terhenti di situ. Tujuan kedua itu adalah how to do. Jadi setelah tahu bagaimana membawa ilmu pada aspek praktis. Misalnya belajar akuntansi, bukan hanya tahu teori akuntansi, bukan hanya sekedar tahu bahwa apa itu akuntansi, apa itu debit kredit dan sebagainya, tapi Anda harus mampu membuat laporan keuangan. Di arsitek, bukan hanya teori arsitek, tapi bisa membangun rancang desain arsitektural. Di kedokteran juga mampu melakukan proses pembedahan dan sebagainya, kira-kira begitu. Semua bidang ilmu yang Anda pelajari itu ada aspek praktis, pragmatisnya. Jadi itulah disebut dengan skill. Jadi tujuan kita belajar bukan cuma jago berbicara, terisi otak saja, tapi punya kemampuan untuk menggerakkan seluruh potensi kita untuk menerapkan, mengaplikasikan ilmu tersebut. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini sebenarnya puncak daripada pendidikan. Puncak pendidikan itu bukan tahu dan bisa menerapkan, tapi bisa membawa keseluruhan komponen ini ke tengah masyarakat. Bagaimana ilmu Anda itu bisa menolong orang, bisa membantu orang.
bisa menyelesaikan sebuah persoalan di tengah masyarakat, bisa membangun kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik. Bagaimana bisa meningkatkan taraf pendapatan mereka, bagaimana bisa menyehatkan mereka, bagaimana bisa membangun kehidupan publik yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah yang disebut dengan aspek to love each other. Jadi ilmu itu diarahkan bukan untuk sekedar tahu dan bisa menerapkannya, tapi juga untuk mengangkat derajat kemanusiaan kita. To love each other. Inilah dimensi sosial daripada ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu bukan hanya untuk memperbanyak pundi-pundi keuangan kita, tapi juga bisa meningkatkan taraf kehidupan orang yang ada di sekeliling kita. Iya, idealnya selama kuliah kita harus lebih kreatif. Gen Z atau milenial ini harus lebih kreatif. Entrepreneurship-nya harus lebih kuat. Artinya apa? Belajar sesuatu, tahu, bisa menerapkan sesuatu, lalu kemudian bagaimana membawa semua pengetahuan ini. Apakah Anda ahli ekonomi, ahli sains, ahli teknik, ahli hukum dan semacamnya? Bagaimana semua ilmu itu bisa menghasilkan uang? How to monetize your knowledge? Anda tahu sesuatu, tapi bisa nggak itu menciptakan value added, nilai tambah? Bisa nggak melahirkan uang? Karena setelah kuliah bagaimanapun kita akan bekerja. Orang yang tidak punya skill entrepreneur akan mencari kerja, tapi ketika mereka punya skill entrepreneurship, mereka bisa menguangkan semua pengetahuan mereka. Tapi lagi-lagi, tujuan hidup kita adalah bukan mengkapitalisasi kekayaan yang menumpuk pada diri kita, tapi memakmurkan seluruh alam semesta. Kita bisa kaya, keluarga kita juga makmur sejahtera, masyarakat kita juga harus sejahtera. Jadi jangan menjadi seperti seorang koruptor yang dia hanya terfokus bagaimana menimbun kekayaan, menguruk kekayaan dengan cara-cara yang salah untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan ada satu lagi yang paling penting dari semua ini adalah bagaimana setelah meningkatkan IQ kemudian punya kecerdasan EQ. Artinya dalam kuliah itu kita jangan hanya terjebak dalam ruangan mendengar dosen berbicara. Tidak terlalu banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari buku-buku itu, tapi kecerdasan itu juga diperoleh melalui intellectual nomadism. Kemampuan kita bergerak melampaui ruang-ruang kuliah. Bagaimana cara kita bergaul dengan banyak orang, belajar dari banyak hal, berinteraksi dalam organisasi sesuai bakat minat yang kita punya. Mengasah kemampuan untuk meningkatkan berbagai kecerdasan kita punya selain bidang profesi yang kita miliki. Karena seseorang terkadang tidak hanya cerdas di bidang profesi yang sedang dia pelajari. Kadang-kadang ada bakat minat yang sudah dia bawa sejak awal, itu juga perlu diasah secara kreatif untuk menghasilkan nilai tambah, meningkatkan nilai kekayaan bagi dirinya, dan juga membantu orang lain untuk sejahtera melalui bakat minat yang kita punya. Jadi itulah kenapa perlu berorganisasi, dan ini merupakan bagaimana cara kita berkhidmat kepada masyarakat lebih luas. Itulah pentingnya organisasi. Di organisasilah kita dididik terkait dengan leadership. Dan di atas itu semua adalah bagaimana cara kita memperoleh kebahagiaan dari proses pendidikan ini. Anda harus you have to define how are you going to be happy. Dengan cara apa Anda bisa bahagia? Banyak mahasiswa mencari bahagia itu dengan cara terlibat dalam konsumsi narkoba. Kalau itu bahagia tentu sangat merusak. Ada mahasiswa yang mendefinisikan bahagia dengan hura-hura, pesta dan sebagainya. Itu ekspresi yang salah. Menurut saya, Anda harus temukan Tuhan Anda, dekati Dia, koneksikan ruh Anda, jiwa Anda dengan Dia, karena pusat kebahagiaan ada pada sisinya. Untuk apa ilmu banyak, kawan banyak, kalau kita terputus dari rahmat Tuhan? Anda harus menempuh jalan-jalan khusus sejak saat mahasiswa, mencari cara-cara baru untuk mendekatkan diri secara sungguh-sungguh kepada Allah. Inilah periode antara yang harus Anda bangun sehingga menjadi seorang leader, calon leader yang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan kemudian juga punya kecerdasan yang kuat pada sisi spiritual. Insya Allah
Anda semua akan sukses dan menjadi pemimpin bangsa yang akan datang. Oke, itu aja guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.